Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak Yu, lan adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat subuh secara berjamaah di Masjid Rahmat Purwojati ini. Dan tak lupa kita juga memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebab Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk dapat mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertuang dalam kitab Bulughul Maram. Kitabnya adalah Kitabul Jami'. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat untuk satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Alhamdulillah, kita akan membaca hadis terakhir dari bab zuhud dan wara'. Namun sebelumnya kami ingin mengingatkan kepada para jamaah, selagi kita ada di bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita semua bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan emas di bulan Rajab ini untuk meningkatkan berbagai macam amal ketaatan kita. Yang ingin beramal soleh segera jangan ditunda-tunda. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita itu dalam hidup ini agar senantiasa menuntut ilmu, sebab di atas ilmu kita akan dapat mengetahui mana jalan keselamatan dan mana
kita terjerumus ke dalam api neraka wal'iyadu billah. Bila menika para ulama ngendika masalul jahil an dinihi rabin bi qaidihi al-jahulil hair kabahimati amiyai zumamiha amma ala iwajin tariqil jahil. Perumpamaan tiang ingkang bodoh saking agamanipun. Permisalan orang bodoh tentang agamanya ibaratnya orang itu ridho naik kuda, ya, ada orang yang buta, kemudian dia mengendarai kuda tersebut dan kuda yang dia kendarai dalam keadaan buta. Dados wonten yang ingkang buta numpak jaran ingkang buta. Ya. Akma, ya, kudanya juga buta ala iwajit tariqil jahil. Berjalan di atas jalan yang terjal, lika-liku, berkelok-kelok, di kanan kirinya ada jurang, drawasi, ngedeni. Itulah orang yang bodoh tentang agamanya. Bisa dibayangkan, ada orang buta naik kuda yang buta di jalan yang berkelok-kelok, yang kanan kirinya itu jurang. Nah, oleh karena itu para jamaah, Nabi SAW bersabda thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ngudi ilmu, murid ilmu, ngangso kaweruh itu hukumnya wajib kanggenipun setiap tiap muslim lanang lan wadon. Alhamdulillah subuh ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat duduk, ya, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, moga kita waos hadis terakhir saking bab zuhud lan wara. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin, saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-suddu hikamun atau as-sabtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Akhrajahu Baihaqi fi Syu'ab bi sanadin dhaif wa sahaha annahu mawquf min qauli Luqman al-Hakim, yang artinya as-samtu hikam, diam itu adalah hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, tetapi sedikit yang mau melakukannya, pelakunya sedikit. Akhrajahu Baihaqi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi fi Syu'ab, dalam kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan, nomor 5027, bisanadin dhaif, lawan sanad ingkang dhaif utawi lemah. Wa sahaha annahu mauquf min qauli Luqman al-Hakim. Kemudian dari sini disahihkan kemauqufannya. Hadis mauquf artinya hadis yang diriwayatkan transmisi keilmuannya sampai kepada sahabat dari ucapan orang yang alim, hamba yang bijak, Luqman al-Hakim. Nanging hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dan juga ulama yang lain seperti Ibnu Hibban. Hadis ini sanadnya sahih sampai kepada Anas. Hadis ini adalah hadis mauquf sahabat, hadis yang bersumber dari sahabat. Nah, mari kita lihat
hadis mauquf ini. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Luqmanul Hakim adalah seorang hamba yang ma'ruf, yang sudah kita kenal, sebab namanya diabadikan menjadi nama salah satu surah dalam Al-Quran. Ini menikah surat Luqman. Luqman ini orang alim, berasal dari Sudan. Jadi orangnya ini kulitnya hitam. Dan Luqman banyak menyebutkan nasihat-nasihat yang indah, nasihat-nasihat yang agung kepada putranya Salam. Tentang Luqman itu nabi atau bukan, ulama terjadi khilaf di dalamnya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya Luqman ini bukan seorang nabi, tapi beliau adalah hamba Allah yang sholih, yang memiliki kata-kata bijak. Nah, di antara kata-kata bijaknya adalah apa yang tersebut dalam hadis Anas bin Malik ini. As-samtu hikam wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah dan sedikit pelakunya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inti dari pembahasan hadis ini adalah apa yang disebutkan tentang perintah agar kita itu banyak diam daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Dan itu pula yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu memiliki satu mulut, dua telinga. Artinya kita dalam hidup ini harus banyak mendengar daripada berkomentar yang tidak penting. Jadi kita supaya lebih banyak mendengar daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Barang siapa yang lebih banyak mendengar daripada berbicara, maka hisabnya akan lebih ringan. Ada seorang ulama terkenal, muridnya tabi'ut tabi'in, murid Iyas bin Muzani rahimahullah, ulama hadis. Dia setiap membuka majelis ilmu, buahnya murid-muridnya yang bertanya. Hanya ada satu muridnya yang membuat Iyas tertunduk malu kepadanya. Bertahun-tahun murid ini ikut pengajian, tapi tidak pernah bertanya sama sekali kepada Iyas al-Muzani rahimahullah. Akhirnya sang guru memaksa Iyas untuk bertanya, dan memaksa muridnya untuk bertanya. Dan takono, dia diam aja, tidak mau bertanya. Kemudian dia pun berkomentar, kenapa selama saya ikut majelis panjenengan, ikut majelis Anda, saya lebih banyak diam daripada berbicara? Sebab saya khawatir kalau saya banyak berbicara akan makin banyak hisabnya. Dan itulah kenapa Allah menciptakan dua telinga dan satu mulut. Rahasianya agar kita tuh banyak mendengar daripada banyak berbicara. Ini jawaban sangat luar biasa dari murid Iyas al-Muzani rahimahullah. Nah, maksudnya adalah pembicaraan yang tidak penting. Kalau itu penting seperti amar ma'ruf, bernahi munkar, wajib itu, bahkan berpahala. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimah, para adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, ya. Kalau orang-orang itu berbangga dengan perkataannya, maka kita layak berbangga dengan diamnya kita. Sehingga sebagian ulama mengatakan, laukana kalamu min fiddatin lakana suku
min dhahabin. Kalau sulit, law kana al-kalamu min fiddatin lakana as-sukutu min dhahabin. Kalau seandainya berbicara itu terbuat dari perak, maka diam itu terbuat dari emas. Sehingga lisan ini sangat berbahaya. Lisan ini bisa memudahkan seseorang masuk ke dalam surga dan juga bisa memudahkan seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Wal-iyadu billah. Nah, bila mereka sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Kuffa 'alaika hadza." Kuffa 'alaika hadza. Hai Mu'adz, rakson, jagalah lisanmu ini, kekanglah lisanmu ini. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa inna lam akhadhuna bima natakallam bi." Ya Rasulullah, apakah kami akan dihukum, akan disiksa bima natakallam bi, disebabkan ucapan-ucapan kami, disebabkan ucapan-ucapan kita? Maka Rasul bersabda, wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2616. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kebanyakan orang-orang itu tersungkur ke dalam api neraka, dalam keadaan wajah mereka di bawah, dalam hadis yang lain, hidup mereka illa hasaida alsinatihim, melainkan disebabkan hasil dari lisan-lisan mereka. Jadi banyak orang yang masuk neraka itu disebabkan oleh lisan-lisan mereka. Maka tadi dikatakan, law kana al-kalamu min fiddah lakana sukut min dhahab. Kalau seandainya berbicara itu terbuat dari perak, maka diam itu terbuat dari emas. Kalau banyak orang yang bangga dengan komentar-komentarnya, ucapan-ucapannya, maka jenengan harus berbangga dengan diamnya panjenengan. Dalam artian diam pada tempatnya. Nah, sehingga Fudail bin Iyad, seorang tabi'in rahimahullah, Fudail bin Iyad itu dulu mantan perampok. Kemudian beliau mendapat hidayah disebabkan mendengarkan sebuah ayat yang dibaca. Ternyata Quran itu kalau kita ketika mendengarkan betul-betul niat ikhlas karena Allah, menghadirkan hati dan bersungguh-sungguh ingin mendapatkan hidayah dengan mendengarkannya, Allah akan memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Kenapa Ustaz? Banyak orang yang membaca ribuan ayat tidak mendapat hidayah dari Al-Quran. Sebab orang itu ketika membaca tidak punya niat untuk mendapatkan hidayah dengan Al-Quran. Namun ketika seseorang ingin mendapat hidayah, jangankan 1000 ayat, mendengar 1 ayat saja langsung masuk Islam. Seperti sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika dulu masih kafir, dia datang hendak mendebat Nabi dengan syair-syairnya. Ketika sholat maghrib waktu itu, Nabi imami membaca surat At-Tur. Ketika mendengar surat At-Tur, ya, Jubair bin Mut'im mengatakan, kada yatiru qalbi, hampir-hampir jantungku terbang. Langsung masuk Islam.
Umar bin Khattab masuk Islam disebabkan mendengarkan ayat Quran dibacakan. Fudail bin Iyad, gembongnya perampok di masanya, mendapat hidayah disebabkan mendengarkan ayat Quran yang dibacakan. Nah, jadi mulai saat ini ketika kita mendengarkan Al-Quran dibacakan, niatkan untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah dari Al-Quran yang dibacakan, atau ketika kita membaca Al-Quran sendiri, supaya betul-betul Allah memberikan fungsi Al-Quran yaitu sebagai pemberi hidayah. Nah, Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, man adda kalamahu min amali qalla kalamuhu fima la ya'nihi. Barang siapa yang menganggap perkataannya itu termasuk dari perbuatannya, maka dia tidak akan banyak berbicara pada perkara yang tidak bermanfaat baginya. Man adda kalamahu min amali qalla kalamuhu fima la ya'ni. Masya Allah. Ini bukan berarti, saya ulangi kembali lagi, saya tegaskan, bukan berarti kita tidak boleh berbicara, bukan, sanes. Tapi kita boleh berbicara asalkan pembicaraan yang baik yang memang dituntut, seperti dalam rangka berdakwah. Akan ini berpahala. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan perkataan siapa yang terbaik dari orang yang berdakwah di jalan Allah. Jadi ketika dengan berbicara dalam rangka kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, mengajak umat kepada kebaikan, maka apa yang kita ucapkan ini menjadi ahsanu qaulan, menjadi ucapan yang terbaik, perkataan yang paling baik. Nah, yang namanya dakwah tentu harus berbicara. Jadi berbicara itu baik, akan tetapi pembicaraan yang banyak, yang tidak bermanfaat dan yang berlebihan itu bisa mengantarkan kepada neraka jahanam. Maka hendaknya kita berbicara hanyalah yang baik-baik saja. Maka Nabi dalam hadis muttafaq alaih Al-Bukhari nomor 6018, Muslim nomor 47 dari sahabat Abu Hurairah, Nabi dawuh, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Sing sapa wong iman dumateng Allah lan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik, mengucapkan yang baik, atau diam. Jadi kalau kita tidak dapat berbicara yang baik, maka hendaknya kita diam. Sehingga dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nate dipuntang letih dening para sahabat, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal. Ya Rasulullah, muslim yang mana yang paling utama? Qal man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang paling utama adalah yang orang Islam lainnya itu selamat dari godaan, dari gangguan lisannya, dan selamat dari kejahatan tangannya. Maka hendaknya kita berhati-hati ketika kita berbicara, sebab lisan itu berbahaya, lisan itu bisa menyakiti. Seorang penyair berkata, jaraha sinan lahal ti'am. Luka anggota tubuh, luka
wala yaltamu ma jarahal lisan, tetapi luka yang disebabkan sayatan lisan kadang tidak bisa disembuhkan. Sehingga ada istilah lisan itu lebih tajam daripada pedang. Nah, betul. Luka kena pedang, kena pisau 3-4 hari diobati sembuh. Tapi luka yang disebabkan ucapan ya, itu bisa dibawa mati kalau sembuh. Maka hati-hati. Fakir qabla an ta'zima. Hendaklah berpikir sebelum kita bertindak. Man kasura kalamu kasura malamu, kata ulama. Yang banyak berbicara artinya pembicaraan yang tidak penting, maka lebih banyak celakanya. Makin banyak hisab-hisabnya. Nah, maka di bulan haram ini ketika Anda sedang kosong, longgar waktunya, logam waktunya, supaya memperbanyak zikir. Jangan sibuk membaca status sambil menunggu antrian ya, sambil menunggu istri belanja, sambil duduk, itu sudah cukup bisa berzikir ratusan kali. Sedangkan zikir itu amalan yang paling ringan di lisan, tetapi pahalanya besar di akhirat. Sambil menunggu istrinya, menunggu temannya, janjian misalnya di Masjid Rahmat, mau rapat IPM misalnya, perbanyak zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Membaca 1 kali saja itu mendapat 1 pohon emas di surga. Sebab surga itu kian berlembah-lembah. Dan nanti jangan kaget kalau ya, kalian masuk surga, loh kok surga gak akeh wit-witane. Misalnya surga gak nandur dikit nang surga dunia. Maka sambil menunggu temannya, perbanyak astagfirullah, astagfirullah semampu kita. Apa yang mudah bagi kita? La haula wala quwwata illa billah. Pokok perbanyak zikir. Nah, ini fitnah. Fitnah yang sangat dahsyat itu adalah gadget atau HP. Banyak di antara generasi muda kita itu habis waktunya untuk main game online daripada zikir kepada Allah, daripada membaca ilmu, daripada menghafal hadis. Gak mengupgrade keilmuannya, yang diupgrade hanya dunianya. Padahal demi Allah, dunia itu hanya kamu nikmati sampai 60-70 tahun, habis itu kamu tinggalkan. Sak sugi-sugi jenengan iku ngenani ahli waris, dan ngenani bojone calon bojone sampean sing mati. Jadi kalau seandainya sugih mati subuh ini meninggalkan warisan yang banyak, bojo anyar bojone jenengan seneng oleh modal akeh. Jadi gunakan apa yang Allah berikan dari dunia ini untuk akhirat jenengan. Yang mau wakaf dan wakaf, sing mau sedekah dan sedekah, sing pengin tobat dan tobat, mumpung sing ing dalem bulan Rajab. Ada 1 bulan lagi Sya'ban untuk kita pemanasan, latihan, stretching, ya. Warming up untuk persiapan Ramadan. Biasakan baca Qur'annya, sholat sunnahnya, itu perbanyak. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu ketika bermalam di tempat Nabi, lalu beliau bangun menyiapkan waduk bagi Nabi untuk Nabi menunaikan hajatnya. Beliau menyiapkan air wudu, kain untuk melakukan semua, disiapkan semuanya. Setelah melayani Nabi dengan sebaik-baiknya, Nabi mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, "Sal, mintalah." Jalur, lihat sahabat murid Nabi, ya, didikan Nabi, cerdas mereka. Maka beliau meminta, yurafiquka, aku meminta ya Rasulullah, urafiquka fil jannah, dapat menemani engkau di surga kelak.
Akhirnya tadi ada yang lain? Tidak ada ya Rasulullah. Zakat itu saja. Fa'inni alayya binafsika bikasrati sujud, kata Rasul. Baiklah, bantulah aku ya Rabi'ah untuk mewujudkan keinginanmu dengan engkau memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sholat. Jadi semakin kalian banyak sholatnya, maka semakin dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Insya Allah, cerdas banget itu. Coba kalau jenengan ditawari permintaan yang itu mustajab, kontan, kabul juga dikabulkan oleh Allah, kira-kira minta apa aja? Mungkin kayak Korun ya. Korun itu ketika mendatangi Musa alaihissalam saudaranya, dia meminta supaya diberi kekayaan. Tapi sahabat tidak paham mereka. Mereka paham mana yang paling utama bagi mereka. Dan ternyata yang paling utama adalah akhirat kita. Dunia itu sementara, akan segera kita tinggalkan. Dan kematian tidak memandang tua dan muda, tidak memandang sehat dan sakit. Ada orang yang divonis dokter usianya tinggal 3 bulan, ternyata mulai bayi sampai SMP masih hidup. Ada yang kekal badannya, setiap hari ya, datang ke gym, olahraga, minumannya terjamin, makannya terjamin, rekeningnya juga melimpah. Seorang direktur di Jakarta, Ustaz Firanda bercerita, ternyata ketika rapat kena serangan jantung, mati seketika. Dan ada orang yang obesitas, gendut, kolesterolnya menumpuk, gak mati-mati. Jadi kematian itu gak memandang waktu dan usia. Maka yang muda jangan pede. Aku sih nom, benwai tak tobat, benwai tak sinau. Jangan. Yang tua juga jangan pesimis. Justru harus semangat, optimis. Sebab innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan hamba tergantung penutupnya. Tergantung penutupnya. Maka kita berharap semoga kita menutup dan mengakhiri usia kita dengan usia yang terbaik. Husnul khatimah. Allahumma amin. Nah, jadi jangan sampai ucapan kita itu menyakiti saudara kita, seperti ya, mencela, mengolok-olok, memanggil dengan panggilan yang tidak disukai oleh teman kita. Misalnya memanggil teman dengan "Hei, orang yang pandir bodoh." Misalnya awalmu ini di bulan baleni dinasihati orang nyambung belas, itu termasuk kan menyakiti. Jadi pilihlah kata-kata itu yang indah. Jadilah kalian itu seorang yang sukari, yang manis dalam penampilan, manis dalam ucapan. Insya Allah, kalau jenengan ucapannya baik, manis, menyejukkan, orang akan senang dekat dengan panjenengan. Orang akan senang berteman dengan panjenengan. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama tentang fadilatus shawti wa annahu minal hikmah, tentang keutamaan diam, sebab diam itu termasuk hikmah ya. Ini juga Allah tegaskan dalam surah Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita omongkan akan terdapat raqib dan atid, malaikat pencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Sehingga dalam hadis yang lain yang sahih ya, Rasulullah SAW memberikan jaminan dalam hadis Al-Bukhari nomor 6471, man ya dominali, dalam hadis yang lain man kaffalali ma baina lihyaihi wa rijlaihi
akfalulahul jannah. Barang siapa yang dapat menjamin untukku, kata Rasul, ma baina lihyai, apa yang ada di antara kumis dan jenggotnya, yaitu menjaga lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di kedua kakinya atau pahanya. Nyuwun sewu, mohon maaf, yaitu kemaluan kita. Menjaga lisan, menjaga kemaluan kita, jangan sampai berzina. Maka Rasul memberikan jaminan, akmanu lahul jannah, aku jamin untuknya surga. Maka dipastikan akan masuk surga. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Pelajaran berikutnya, bahkan dalam hadis yang lain, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yushiru ila lisani, setelah mendengar hadis Nabi tentang keutamaan menjaga lisan, beliau mengatakan, wa hadzal ladzi awradani fil mawarid, kata Abu Bakar sambil memegang lisannya, ditarik, dia mengatakan, wa hadzal ladzi awradani fil mawarid, ini dia, kata Abu Bakar, ini loh yang menyebabkan aku terjerumus ke dalam tempat yang berbahaya. Maksudnya apa? Lisan ini yang menyebabkan aku terseret ke dalam api neraka. Itu sekelas Abu Bakar yang jelas-jelas surganya. Beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi beliau dengan tawadhu yang mengatakan, gara-gara lisanku ini aku dimasukkan ke dalam tempat yang berbahaya. Bagaimana dengan kita selain Abu Bakar yang belum jelas tempat kita kelak di akhirat? Apakah akan singgah di neraka atau singgah di surga? Kita belum tahu. Maka kita lebih layak daripada Abu Bakar untuk mengekang, ngeker, menjaga lisan kita. Waqala Hasan al-Basri, seorang tabi'in Hasan al-Basri, muridnya sahabat, mengatakan, ma aqala dini ma lam yahfaz lisanahu, tidak akan paham terhadap agama ini orang yang tidak dapat menjaga lisannya. Jadi orang yang banyak berbicara, banyak berkomentar, bukan pada tempatnya, bukan perkara yang membawa manfaat bagi umat, itu orang yang tidak paham terhadap agamanya. Begitu kata Hasan al-Basri. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini, Zikrul Ghazali min afatil lisan. Imam Al-Ghazali menyebutkan di antara salah satu penyebab orang itu jatuh kepada afatul lisan, kesalahan-kesalahan dalam berbicara, al-haudu fil batil. Banyak orang yang terlalu vulgar dalam kebatilan, jatuh terjerumus dalam kebatilan. Fil kalam, tidak konsisten dalam berbicara, wal fahsyu wassam wasukhriya wal istihza, suka berkata yang keji, suka misu-misu, suka mencela, suka menghina, suka mengolok-olok. Ini termasuk afatul lisan, kecelakaan lisan. Jadi penyebab orang itu terjerumus ke dalam api neraka disebabkan ini. Apalagi sekarang zaman bermedia sosial, banyak orang komentar di Facebook, di IG, di Twitter, ataupun di TikTok dan sebagainya, tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Pokok ngomong walaupun bukan ahlinya. Ini bahaya, bahaya. Wa ifsya'us sar wal murah wal jidal wal la'an wal kadhib wal ghibah wa namimah wal khusumah. Menyebarkan keburukan saudaranya,
menyebarkan aib-aib saudaranya, menyebarkan rahasia saudaranya, banyak berdebat, debat kusir, berdebat bukan mencari kebenaran, tapi berdebat banyak untuk saling menjatuhkan, banyak berbohong, ghibah, membicarakan aib saudaranya, namimah, mengadu domba, khusumah, menyebarkan permusuhan-permusuhan. Ini termasuk alfatul lisan yang dapat mencelakakan kita. Pelajaran berikutnya dari hadis ini kita mengetahui an-nasabda atau sumta mahmud. Diam itu terpuji. Maksudnya apa? Diam anil kalamil muharram. Diam dari mengucapkan perkataan yang haram, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Itu yang dimaksud juga mari pengajian rahmat tentang as-samtu hikmah wa qulul fa'iluhu maru menengai celuk ibuke takon gurune meneng lho kok menengai. Kita harus banyak mendengar daripada berbicara. Ya salah itu. Justru ketika dengan orang tua harus banyak menghibur, ngobrol, cerita. Kalau dia Anda berarti menghajar orang tua dan dosa besar. Jadi jangan terbalik. Kalau sama teman bermain, sama teman sekelas, teman seorganisasi kalian, itu masya Allah ngomongin sampai berjam-jam. Tapi dengan orang tua cuma bu, dan gue ya kok jangan nodok. Cobalah dengan orang tua itu lebih berlemah lembut. Orang tua itu sangat merindukan kalian sebagaimana mereka di masa kecil kalian. Apalagi yang orang tua sudah sepuh, mereka gak pingin harta, gak pingin uang. Mereka hanya pingin anak-anaknya kumpul, cerita-cerita ya. Dan kalian menjadi pendengar yang baik. Ketika mereka bercerita masa lalu sudah memuaskan orang tua. Terus nengok-nengok orang tua itu enak sebenarnya. Maka tadi jadi diharamkan berkata yang sebaliknya. Pelajaran berikutnya walisanul hadil awrad al-fadilah min ni'amillahi ta'ala al-azimah. Lisan itu bisa menjadi sarana untuk mendapatkan tujuan-tujuan yang utama dengan menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan dengan lisan kita bisa mengucapkan kalimat syahadat, kita bisa mengucapkan keimanan-keimanan dan bisa mendapatkan keimanan. Sehingga Allah dengan tegas dalam surat An-Nisa 114 mengatakan la khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada bisikan-bisikan mereka, tidak ada kebaikan pada pembicaraan-pembicaraan mereka illa melainkan man amara bi shadaqah. Orang yang berbicara dalam rangka memerintah bersedekah, au ma'ruf atau memerintah kebaikan, au islahin bainan nas atau dia berbicara dalam rangka memperbaiki hubungan di antara manusia yang sedang bersengketa. Jadi ayat yang mulia ini kaum muslimin ingin memberikan penjelasan kepada kita tentang maksud dari as-sumtu hikmah, yaitu ucapan-ucapan kita bernilai pahala apabila yang kita ucapkan adalah kemaslahatan, kebajikan, kebaikan. Yang terakhir, qalilul fa'ilu, sedikit yang melakukan. Kenapa? Li'anna nasa majbulun ala laqil wal qal wa kasratis su'al. Sebab di antara karakter bawaan manusia itu pada umumnya lebih menyukai gosip atau isu dan banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Nah, itu pelajaran di subuh hari ini. Insya Allah yang akan datang kita akan membahas tentang larangan berakhlak yang tercela. Nah, jadi nantikan pengajian kita terus. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kami dan juga kepada para jamaah agar tetap dapat istiqomah memakmurkan Masjid Rahmat ini pada khususnya dan juga
menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW bagi kaum muslimin pada umumnya. Nah, sudah cukup. Mungkin ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan, silakan. Oh, begitu. Sekarang itu banyak tren di masjid-masjid itu setelah subuh mengadakan kajian ngetes. Gimana ini Pak? Karena kita sudah banyak kehilangan kesempatan untuk membaca zikir-zikir setelah sholat subuh. Dan satu lagi yang ditinggalkan adalah pahala haji plus dan umrah. Bagaimana dengan kegiatan yang dilakukan? Apakah takbir ini bersama atau menjalankan? Kegiatan pada subuh ngeteh. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Di antara salah satu tugas seorang muslim wabil khusus yang dia mendapat amanah memakmurkan masjid atau BKM, Badan Kemakmuran Masjid atau takmir, adalah bagaimana supaya masjid ini hidup dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Sebab masjid itu bukan hanya berfungsi untuk pusat kegiatan keagamaan. Sebagaimana di zaman Nabi, masjid itu juga berfungsi sebagai pusat untuk sosial, seperti puskesmas atau tempat pengobatan, bahkan tempat untuk menampung fakir miskin seperti para sahabat Ahlus Suffah yang tidak punya rumah itu. Kemudian juga dijadikan sebagai kegiatan atau pusat pendidikan. Masjid-masjid melahirkan para ulama seperti Masjid Nabawi sekarang. Setiap habis sholat, setiap saat ada halaqah ilmu, tinggal pilih jenengan mau ngaji apa, di sana ada semua. Kemudian bahkan masjid di zaman Nabi juga berfungsi sebagai tempat untuk pengadilan. Jadi banyak fungsi masjid. Intinya masjid menjadi sarana untuk kemanfaatan umat. Nah, maka di antara salah satu tugas mereka yang mendapat amanah dari masjid, mendapat amanah dari umat, bagaimana supaya masjid itu makmur. Di antaranya banyak ide-ide bermunculan seperti ngeteh berjamaah misalnya. Itu di antara salah satu ide untuk menarik jamaah supaya mau datang serawung kepada masjid, terutama menarik anak-anak muda ini ya. Mungkin fasilitasi wifi misalnya. Tapi ya itu perlu dikaji ulang misalnya ya. Karena mengingat sekarang itu sekolah-sekolah kan online ya. Mungkin ada di antara tetangga-tetangga masjid yang miskin nggak kuat beli paketan misalnya, kan bisa ayo diajak ke masjid ya, sambil diajari sedikit-sedikit akhlak ataupun hadis atau sunnah, satu hadis, itu silakan bebas menggunakan belajar sambil dikontrol. Mungkin seperti itu ya. Nah, maka di sini takmir supaya bijak dalam hal ini. Silahkan difasilitasi ya, sambil nanti diarahkan. Sebab tidak semua orang yang datang ke masjid kita itu sudah paham tentang agama. Banyak di antara mereka yang belum ngerti tentang amalan-amalan yang utama yang harus mereka kerjakan. Di langkah pertama, bikin mereka nyaman dulu di masjid kita. Kalau mereka sudah nyaman, sudah merasa seperti milik sendiri, gitu kan? Sudah muncul dalam dirinya sifat cinta. Kalau sudah muncul cinta, akan timbul sifat untuk menolong. Kalau sudah muncul sifat menolong, akan muncul sifat ad-difa', membela. Sehingga ketika masjid ini ada yang ganggu, muncul pembelaan gak terima, muncul di masjid ya, juga milik saya juga seperti itu. Nah, ini kan penting menanamkan itu, terutama tanamkan cinta kepada masjid ini dulu. Setelah itu tanamkan ya, rasa memiliki bersama. Maka diikut sertakan mereka, tetangga-tetangga masjid terutama itu, utama
condong kepada masjid ini, kemudian sudah merasa memiliki, apalagi sampai timbul sifat membela, masya Allah akan lahir ya, kaum angsor-angsor milenial ya, seperti itu. Terutama para pemuda ini ya, sebagai penerus utama, penerus dari masjid ini. Nah itu ya yang pertama. Jadi ide itu bagus, sampai nanti kita kemas sedemikian rupa. Kemudian setelah itu, kalau mereka sudah nyaman dalam masjid, maka takbir memasukkan sedikit demi sedikit ilmu kepada mereka. Adab-adab di masjid yang mungkin ada orang pertama ke masjid gak punya adab, bisa jadi. Mungkin ya masuk kaki kiri dulu misalnya, kemudian di masjid ngomong yang tentang jorok-jorok misalnya, itu nanti pelan-pelan diingatkan. Sebab tidak mungkin kita dapat sekaligus, gak mungkin. Makanya dalam surat Al-A'la dikatakan fadzakir inna fa'ati dzikra. Kasih manfaat. Kasih peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Ya. Jadi kasih peringatan itu pelan-pelan. Kemudian setelah mereka dikirim, mereka sudah mulai paham, baru setelah itu diingatkan tentang apa saja amalan yang terbaik yang harus kita lakukan ketika pada sholat subuh. Di antaranya sambil menunggu waktu syuruk untuk kita sholat syuruk yang dapat keutamaan seperti haji dan umrah sempurna itu ya, maka ajarkan kepada mereka, kasih kepada mereka zikir pagi dan sore misalnya. Setelah itu arahkan obrolan tersebut dalam rangka mengingat akhirat. Diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Kalau di antara jamaah ada yang obrolannya mengarah kepada gosip misalnya, menghibah misalnya, ya, membicarakan, mengorek aib temannya, diingatkan. Nah, ini fungsinya. Nah, itu kan di sini. Nah, terus begitu. Nah, kalau tujuannya sudah seperti ini, takmir sudah komitmen seperti ini, insya Allah kegiatan-kegiatan keteh setelah sholat subuh itu tidak menyebabkan berdosa bagi takmir. Yang berdosa kalau difasilitasi keburukan, misalnya membicarakan aib atau menghibah, menggosip saudara-saudara, dibiarkan begitu saja, bahkan itu dikipasi. Oh iya, banyak macam di video. Nah ini malah berdosa. Berarti ada kata awal alat istri, baru kutuban kan begitu. Jadi insya Allah akan berbagi. Jadi memang perlu sabar dalam berdakwah. Gak semudah membalik telapak kanan. Mudah-mudahan dengan membicarakan akhirat, membicarakan kemaslahatan umat, seperti bagaimana ke depan kita memakmurkan masjid ini, kita punya program apa, sambil ngeteh bersama itu termasuk membicarakan perkara yang masyarakat dan dianjurkan, sehingga akan menghasilkan ide-ide kreatif untuk umat. Seperti habis ini kita bakti sosial dan sebagainya, itu kan bisa didapatkan dengan duduk bersama. Yang ketika rapat kan tidak muncul itu, tapi ketika santai sambil ngopi, sambil diselingi zikir, diselingi nasihat-nasihat, ternyata itu bermanfaat dan juga mendatangkan ide-ide yang cemerlang. Kalau tujuan seperti ini, insya Allah takbir tidak berdosa. Jadi silakan dikemas sedemikian rupa ya, sambil dipahamkan kepada jamaah kita. Cukup ya? Alhamdulillah jam 5.27 syuruk, masih ada waktu. Sekarang jam 5.31. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa ketika kita akan kedatangan tamu yang agung, kita supaya bersiap-siap. Yang pertama, kita bersihkan hati kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati dengan istighfar, taubat. Kemudian siapkan ya, fikih puasanya, dibaca kembali fikihnya, dipahami adab-adab puasa, ya, sah puasa, rukun-rukunnya dipahami, supaya puasa itu betul-betul puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 perkara yang harus kalian perhatikan ketika hendak melakukan ibadah. Yang pertama, bagaimana supaya ibadah yang kita lakukan nanti diterima. Yang kedua, apa harus kita
ibadah sudah berlangsung. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan setelah pasca ibadah, ya kita perhatikan. Nah, insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan selipkan tentang hal ini. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika